Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wayu Maharani dari Pendidikan Kimia 4B dengan NIM 200807638. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal internasional yang berjudul Evaluation of Heavy Metal Concentration in Milk Product by Using Atomic Absorption Spectroscopy, yang artinya evaluasi konsentrasi logam berat pada produk susu dengan menggunakan spektroskopi serapan atom atau AAS. Produk susu merupakan makanan penting dalam diet manusia karena mengandung banyak mineral penting seperti kalsium, magnesium, tembaga, seng, natrium, kalium, dan fosfor. Pemanfaatan susu meningkat dalam skala besar di seluruh dunia. Penting menjaga kualitas susu selama produksi dan manufaktur, karena adanya logam beracun dalam susu menjadi penyebab gangguan kesehatan dalam kehidupan manusia. Nah, dari sini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui kandungan logam berat seperti timbal atau Pb, krom atau Cr, nikel atau Ni, tembaga atau Cu, dan besi atau Fe pada berbagai jenis susu bubuk dan produk susu segar dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau AAS. Nah, bahan yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama ada asam nitrat atau HNO3, yang kedua ada asam sulfat atau H2SO4, yang ketiga ada air deionisasi, yang keempat ada larutan standar Pb, Ni, Fe, Cu, dan Cr. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis spektrometri atau spektrometri serapan atom atau biasa disingkat dengan AAS. Nah, pada kali ini itu menggunakan alat yang namanya Perkin-Elmer 700 yang dilengkapi dengan lampu busur deuterium intensitas tinggi, yaitu untuk mengoreksi latar belakang non-spesifik pada penelitian nanti. Selanjutnya, alat ini juga dilengkapi dengan perangkat lunak WinLab 32 yang fungsinya itu untuk menyerap atom dan memberikan produktivitas dan ketetapan maksimum. Selanjutnya adalah preparasi sampel pada susu bubuk. Yang pertama itu sampel susu bubuk ditimbang sebanyak 0,5 gram dengan menggunakan neraca analitik. Kemudian sampel dipindahkan ke dalam lampu alas bulat 100 ml dan dicampur dengan 5 ml HNO3 dan 15 ml H2SO4 dengan perbandingan volume 1:3. Kemudian pada campuran tadi HNO3 dan H2SO4 diproses pada suhu 210 derajat Celcius selama 2 jam dan 30 menit menggunakan alat Geldal yang dilengkapi dengan reverse kondensor. Kemudian sampel dibiarkan dingin pada suhu kamar. Setelah ini saya akan memperlihatkan alat Geldal. Nah, selanjutnya air deionisasi ditambahkan dalam residu yang disaring menggunakan filter membran
jenis jarum suntik. Ini juga nanti saya akan memperlihatkan alatnya, filter membran jenis jarum suntik. Oke, setelah air deionisasi ditambahkan, kemudian filtrat dimasukkan ke dalam lampu ukur dan diencerkan hingga 100 ml menggunakan air deionisasi tadi. Kemudian dihitunglah konsentrasi dari Pb, Ni, Fe, Cu, dan Cr dengan menggunakan metode AAS. Oke, langkah yang terakhir itu percobaan ini diulangi selama 3 kali, sehingga pada sampel susu bubuk agar terjaga semua parameter pencernaan itu agar tetap sama. Jadi tujuan dari preparasi sampel susu bubuk ini nanti akan diketahui konsentrasi dari Pb, Ni, Fe, Cu, dan Cr. Nah, ini adalah tadi alat kecil DHL. Kemudian ini filter membran jenis suntik yang digunakan untuk menyaring. Selanjutnya adalah preparasi sampel pada susu segar. Yang pertama yaitu sampel susu segar sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam lampu ukur 100 ml yang berbentuk kerucut. Kemudian ditambahkan 10 ml NO3 ke dalam lampu tersebut dan dipanaskan selama 20 menit. Kemudian campuran tadi NO3 dengan susu tadi didinginkan pada suhu kamar. Setelah didinginkan, tambahkan 30 ml H2SO4 ke dalam campuran dan dipanaskan sampai muncul asap putih dan berhenti ketika sampel sudah menunjukkan 2-3 ml. Kemudian, sampel susu yang telah diproses tadi diencerkan dengan air deionisasi hingga 50 ml pada lampu ukur. Baru kemudian konsentrasi dari Pb, Ni, Fe, Cu, dan Cr dihitung sama kayak yang preparasi susu bubuk, yaitu menggunakan metode AAS. Lalu diulang 3 kali untuk setiap sampel, yaitu untuk apa? Untuk membandingkan nanti dibentuklah kurva kalibrasi standarnya masing-masing. Pada prosedur analitis yang sama digunakan untuk penentuan unsur-unsur dalam larutan belangko yang akan dicerna. Sama yang kayak tadi, pokoknya pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dari Pb, Ni, Fe, Cu, dan Cr dengan metode AAS. Sehingga akan diketahui nanti kandungan logam berat yang ada pada susu segar dan susu bubuk yang biasa dikonsumsi sebagian besar masyarakat. Oke, setelah melalui preparasi atau prosedur kerja, ini selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, pada tabel yang pertama ini adalah tabel dari koefisiensi korelasi kurva kalibrasi untuk penentuan logam berat dalam susu dengan metode AAS. Seperti yang dilihat pada gambar, di sini adalah linearitas yang didapatkan pada Pb, Ni, Fe, dan Cr berkisar 0,5
ppm. Ini konsentrasi ya. Dan 4, ppm. Pada kurva kalibrasi untuk semua logam menunjukkan linearitas yang baik dan koefisien determinan atau R kuadrat sekitar 0,9994 ppm dan 0,9999 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang baik antara konsentrasi dan absorbansi yang menunjukkan kalibrasi yang baik pada instrumen. Oke. Berarti intinya pada tabel yang pertama ini didapatkan linearitas yang baik, yaitu konsentrasinya sekitar konsentrasi pada PBNI, Fe, dan Ca sekitar 0,5 dan 4,0. Itu berarti kategori baik ya. Dan absorbansinya itu sekitar 0,9 dan 0,999. Selanjutnya pada tabel yang kedua ini adalah tabel batas deteksi atau LOD dan batas kuantitasi atau LOQ untuk logam berat. LOD dan LOQ ini diperoleh masing-masing logam beratnya berada sekitar 0,012 sampai 0,25 ppm dan 0,037 hingga 0,76 ppm. Nah, berarti ditunjukkan di sini yang berarti konsentrasinya itu tergolong rendah. Pada tabel yang kedua ini konsentrasinya cukup rendah. Oke. Selanjutnya kita lihat pada tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga ini adalah tabel konsentrasi dalam berbagai jenis sampel, yaitu pada susu bubuk dan susu segar tadi. Nah, hasil dari tabel yang ketiga ini tidak ada perbedaan PB atau timbal yang signifikan secara statistik untuk susu segar A dan B. Perbedaan yang signifikan hanya terlihat pada konsentrasi PB pada susu bubuk D, di mana konsentrasi yang terdeteksi adalah 0,019 sampai 0,50 ppm yang sedikit lebih rendah dibandingkan pada merek lain. Di sini juga disebutkan bahwa konsentrasi pada PB dalam susu bubuk C itu tidak terdeteksi kandungan PB-nya. Pada praktikum yang dilakukan penelitian sebelumnya itu, penelitian ini didapatkan konsentrasinya cukup rendah, yaitu sekitar 0,019 sampai 0,50. Padahal pada peneliti yang sebelumnya itu didapatkan sebanyak 1,87 ppm dan 2,243 ppm. Sehingga ini pada penelitian ini kategorinya konsentrasinya kategori rendah ya, dibandingkan pada peneliti-peneliti lainnya. Oke, pada tabel yang keempat ini udah dituliskan bahwa tidak terdeteksi lagi kandungan konsentrasi pada nikel. Konsentrasi pada nikel pada tabel 4 ini didapatkan bahwa perbedaan sedikit terlihat ya secara statistik antara susu segar
A dan B, yaitu sekitar 1,540 sampai 0,012 ppm untuk A dan 1,458 kurang lebih 0,14 ppm untuk B. Perbedaan yang cukup jelas yang terlihat pada konsentrasi C dan D pada susu segar yang memiliki kandungan Ni, yaitu Ni-nya sekitar 0,036 kurang lebih 0,005 ppm. Sedangkan konsentrasi Ni itu pada pada susu bubuk yang D ternyata tidak terdeteksi logam Ni-nya. Jadi yang terdeteksi itu pada susu segar AB dan susu bubuk C. Selanjutnya, baik ya, tadi kenapa bisa tidak terdeteksi? Itu ada beberapa hal yang bisa terjadi, yaitu karena penggunaan wadah kemasan yang berbeda. Terus ada lagi praktik manufakturnya dan kualitas bahan baku. Itu hal-hal yang mendorong ketika suatu sampel tidak terdeteksi kandungan Ni-nya tadi ya. Berarti hal-hal yang tidak terduga, yaitu kayaknya seperti kemasan yang berbeda atau kualitas bahan baku, itu kan hal-hal yang tidak terduga. Itu juga ternyata bisa mempengaruhi ada atau tidak terdeteksinya suatu logam. Lanjut ya pada tabel yang kelima. Pada tabel yang kelima ini adalah tabel konsentrasi besi atau Fe. Di sini didapatkan bahwa konsentrasi Fe pada susu segar A dan B berturut-turut adalah 1,233 kurang lebih 0,026 ppm, dan pada susu segar yang B itu sekitar 1,331 kurang lebih 0,015 ppm. Dibandingkan dengan konsentrasi Fe pada susu bubuk D, didapatkan konsentrasinya sebanyak 0,024 kurang lebih 0,001 ppm. Namun konsentrasi Fe tidak terdeteksi pada susu C. Nah, di sini ternyata susu C tidak terdeteksi Fe-nya. Jadi yang mengandung Fe itu pada susu segar yang D dan susu bubuk pada susu bubuk yang AB dan susu segar D. Oke, selanjutnya pada tabel yang ke-6 ini adalah tabel konsentrasi kromium dalam jenis sampel yang berbeda. Di sini ternyata tidak terdeteksi semuanya dari susu bubuk maupun susu segar. Menunjukkan bahwa semua jenis sampel itu bebas dari kandungan kromium, yaitu bahwa rata-rata kadar kromium itu adalah sekitar 1,156 ppm. Hal ini disebabkan semakin sedikit polusi yang terpapar baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kurang mempengaruhi suplai susu. Berarti
semakin sedikit polusi, maka akan semakin minim pula kandungan logam berat yang terkandung pada susu bubuk maupun susu segar. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa logam berat Pb, Ni, Fe, Cu, dan Cr berhasil ditentukan dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom atau AAS pada susu segar dan susu bubuk. Nah, distribusi di Malaysia dapat membawa potensi bahaya kesehatan bagi manusia karena sebagian besar sampel yang diperiksa ini mengandung logam berat dan kadar melebihi batas maksimum yang diizinkan yang diusulkan untuk mereka. Produk susu segar A dan B ditemukan paling kaya akan logam berat yaitu Pb, Ni, dan Fe dibandingkan dengan produk susu segar C dan D. Di antara kelima logam yang diteliti, konsentrasi Pb selalu paling tinggi dibandingkan dengan konsentrasi Cr, yaitu yang paling rendah. Bahkan tidak ada ya tadi. Nah, pada limit of detection atau LOD dan limit of quantitation atau LOQ berhasil ditentukan sebagai validasi metode untuk spektrofotometri serapan atom atau AAS. Nilai batas deteksi atau LOD yang ditemukan yang adalah sebesar 0,25 ppm pada Pb, terus 0,023 ppm pada Ni, dan 0,012 pada Fe, 0,0067 ppm pada Cu, dan 0,073 ppm pada Cr. Sedangkan nilai pada LOQ yang ditemukan itu adalah PB-nya itu 0,76, Ni 0,068 ppm, Fe 0,037 ppm, Cu 0,02 ppm, dan Cr 0,22 ppm. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari jurnal ini. Setelah saya menganalisis dan membaca jurnal ini, saya dapatkan kelebihannya. Yang pertama, itu jurnal ini tadi kan dicantumkan data atau tabel sehingga dapat memudahkan para pembaca atau pereview untuk menganalisis jurnal ini. Dan ketika disertakan tabel atau data, itu akan maksudnya tidak perlu membaca pembahasan secara terperinci. Cukup melihat, menganalisis pada data atau tabel, itu sudah tahu hasil dari pembahasan atau penelitian ini. Yang kedua itu pada produk yang dianalisis atau diteliti, yaitu susu bubuk dan susu segar ini adalah produk yang cukup representatif dengan keadaan sekarang ini, yaitu karena susu bubuk dan susu segar ini termasuk produk yang sering dan bahkan setiap hari dikonsumsi oleh semua kalangan, dari yang masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia itu kebanyakan mengkonsumsi susu. Di samping kelebihan dari jurnal ini juga masih luput dengan kelemahan. Menurut saya, kelemahan dari jurnal ini adalah belum dijelaskan secara terperinci teknik AAS-nya, yaitu bagaimana teknik atau cara menganalisis kandungan logam berat pada susu dengan teknik
AAS ini itu belum dijelaskan secara terperinci, sehingga menurut saya jujur saya belum terlalu paham dengan teknik AAS, sehingga ketika jurnal ini belum dijelaskan secara terperinci teknik AAS, akan sulit untuk para pembaca dan para review mengetahui bagaimana cara AAS ini bekerja. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.